Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maesaro SPD MPD, mengajar di SMP Negeri 3 Gunung Sindur Kabupaten Bogor sebagai calon guru penggerak. Pada pendidikan guru penggerak, saya memiliki fasilitator yaitu Bapak Dadang Supriyatna SPD MPD dan pembimbing yaitu Pak Jajang Karya MPD. Pada video ini, saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, di mana coach membantu coachee dengan cara menggali pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, sehingga coachee dapat menemukan solusi secara sendiri atas masalahnya tersebut. Coaching di dalam pendidikan bertujuan untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, saya mensimulasikan coaching dengan rekan sejawat di sekolah. Dan berikut adalah video hasil praktek coaching tersebut. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Mai. Mohon maaf Bu Eti, saya mengganggu waktunya, mungkin sekitar 20 menitan lah ya. Kebetulan saya ada tugas guru penggerak yaitu praktek coaching, di mana saya harus mempraktekkan teori-teori coaching kepada rekan sejawat. Mohon waktunya ya Bu Eti, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, mangga Bu Mai, silakan aja. Kita nih ngobrol-ngobrol ya, santai aja. Kira-kira Bu Eti punya suatu masalah nggak, atau lagi punya sesuatu yang ingin berbagi nggak? Namanya orang itu pasti banyak masalah ya Bu, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita. Mungkin berkaitan dengan Bu Mai sebagai guru penggerak, mungkin ya saya juga akan bertanya sebetulnya bagaimana ya Bu Mai dalam guru penggerak itu apa saja yang dilakukannya, kemudian hasil dari kita mengikuti jadi guru penggerak itu apa? Oh iya. Bu Eti mau daftar jadi guru penggerak ya? Iya. Terus permasalahannya apa yang Bu Eti rasakan dalam menghadapi pendaftaran, atau apa yang buat Bu Eti masih jadi masalah? Pendaftaran kan sudah ya Bu Maya, Iya. saya sudah melakukannya dan insya Allah itu saya masuk ke gelombang 4. Yang saya jadi pertanyaan saya nanti seperti ini nih, apa yang harus saya lakukan di kegiatan penggerak itu? Apakah saya nanti misalnya harus mentransfer ilmu ke teman-teman saya kemudian ke murid atau bagaimana gitu? Oh jadi ngobrol pagi ini Bu Eti ingin mendapatkan solusi tentang kegalauan di dalam proses nanti mengikuti kegiatan guru penggerak gitu ya Bu Eti ya? Karena belum ada gambaran ya Bu Mai, apa yang harus saya lakukan nanti. Tapi ada dalam hati ada juga keinginan saya ingin menjadi guru penggerak, tapi belum tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian nanti setelah saya mengikuti jadi guru penggerak itu apa saja, bagaimana penerapannya, terus model-model apa yang harus saya terapkan ke siswa dari proses menjadi guru penggerak itu Bu Mai. Oke. Bu Eti kemarin daftar gimana tuh prosesnya? Yang pertama proses daftar secara online Ibu Maya. Nah, setelah mendaftar itu kan kita masuk mengikuti sesuai dengan tahap-tahapannya, mengisi biodata. Kemudian setelah itu nanti kan ada tes juga Bu Mai. Nah, bentuk tesnya itu bisa tes lisan, bisa tes tertulis seperti itu. Terus yang jadi bingungnya di pendaftaran apa? Pendaftaran itu ketika kita nanti yang saya bingung nih ya Bu ya. Nanti saya ditanya apa ya nih ujiannya seperti itu Bu Mai. Apakah misalnya saya mesti ada peer teaching seperti pengalaman saya ya. Saya pernah jadi guru instruktur kurikulum ya Bu Mai ya. Kan setelah kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu kan selain ada peer teaching, kemudian kita diskusikan juga ke teman-teman kita. Ini model pembelajaran seperti ini bagus tidak diterapkan. Kemudian setelah misalnya oke, kan kita buat RPP disesuaikan dengan modelnya. Kemudian setelah itu kita terapkan di siswa seperti itu, Mai. Jadi
di prosesnya Bu Etik bingung masih seperti apa nanti ya. Seperti itu. Ya guru penggerak itu kan juga oh ya, yang Bu Etik tahu guru penggerak itu apa sih gitu? Ada beberapa teman saya yang sudah mengikuti guru penggerak ya Bu Maya. Saya lihat tugasnya banyak, tapi saya intip sedikit aja nih ya. Oh, ada buat video pembelajaran, kemudian ada diskusi, kemudian ada fasilitatornya ya, ada fasilitator, kemudian koreksi kita juga sampai di mana kegiatan kita dilaksanakan seperti itu kan. Ya. Jadi di tes guru penggerak juga sama sih Bu dengan tes ketika kita mengikuti kegiatan yang berdampak pada murid ya gitu. Nah di tes ketika menghadapi guru penggerak sama dengan ketika mengikuti kegiatan yang lain, berarti kan berarti tahu kan biasanya apa aja tesnya. Ada tes tertulis, ada tes lisan tentunya ya Bu. Betul. Tapi kemudian ada juga mungkin ada tes yang wawancara ya. Wawancara itu biasanya berkaitan dengan kepribadian gitu. Sebagai pendidik itu mungkin nanti juga dilihat tingkat emosinya seperti apa ketika menghadapi siswa, menghadapi permasalahan di sekolah seperti itu Bu Mai. Ya itu nggak jauh gitu Westi. Tes guru penggerak juga tes tulis, kemudian tes wawancara, psikotes, dan juga micro teaching gitu ya. Kalau micro teaching kan Bu Etik juga nggak bingung kan kalau micro teaching gitu, sudah pernah ya Bu Etik ya. Terus apalagi yang masih Bu Etik bingung? Nah, yang seandainya saya jadi guru penggerak ya Bu Mai, kan saya sudah dapat bisa teori-teorinya, kemudian saya transfer ke siswa ya, kan memang itu tujuannya untuk siswa dan kita sebagai guru. Kemudian mungkin ada juga Bu Mai kegiatan kita itu yang berkaitan dengan orang lain. Artinya gini teman sejawat, setelah kita mengikuti pembelajaran tersebut, kita harus menerapkan juga nggak ilmunya ke teman kita yang belum ikut jadi guru penggerak seperti itu Bu Mai. Kemarin ketika Bu Etik kan pernah jadi instruktur ya Bu Etik ya di kurikulum 2013 tuh Bu Etik kan di tahun 2017 ya jadi instruktur kurikulum 2013 di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Itu biasanya Bu Etik selepas diklat atau ketika selesai diklat itu apa yang harus dilakukan? Setelah diklat ya, pengalaman yang kemarin ya, kita kan nanti sama dinas dibuatin SK ya Bu. Nah, setelah dibuatin SK nanti kita ditentukan nih, misalnya kita dapat sekolah di mana tuh, di kecamatan mana. Nah, kebetulan saya kemarin tuh dapatnya di daerah Alamuka ini ya Bu, dari ATS itu apa namanya Bu ya, saya lupa. Oh, di ATS ke Ciampea apa Bu Cikgu, apa namanya Bu? Saya agak lupa tuh ya, yang banyak menghasilkan jambu biji. Iya. Yang ATS ke kanan. Ya, itu. Saya cuma lupa namanya ya Bu Maya. Nah, di situ kita dimasukkan kan beberapa bidang studi, ada 10 bidang studi itu kan jadi gabung jadi satu tim. Nah, setelah gabung kan kita juga mendiskusikan juga nih sama teman-teman kita yang kelompok 10 ini, apa saja nanti yang mau kita berikan ke sekolah yang sasaran tadi. Nah, sekolah-sekolah itu nanti akan kita berikan apa seperti itu. Kan awalnya kita sudah memberikan itu, kemudian kita menerapkan juga kan ke guru-guru sasaran tadi. Kemudian di guru sasaran juga ada peer teaching lagi Bu. Nah, kita nanti menilai juga, bukan sebetulnya si guru kalau misalnya dinilai sama teman itu malu ya Bu. Tapi memang kalau misalnya kita mau maju ya kita harus mau berusaha membuka diri itu. Dan di situ ada proses peer teaching juga. Guru-guru sasaran tadi. Nah, di situ nanti kita diskusikan lagi hasil dari peer teaching tadi, sesuai tidak dengan RPP yang diharapkan, kemudian model-model yang diterapkan sesuai tidak dengan di RPP, kemudian cocok tidak dengan materi yang diberikan, seperti itu Bu Mai. Ya, di guru penggerak juga sama seperti itu. Jadi nanti bahkan sebelum Bu Etik selesai, ketika pendidikan selesai pun ada pengimbasan ke teman-teman pastinya ya gitu. Karena ketika kita mendapatkan ilmu kan harus berbagi dengan teman dan diharapkan teman sejawat kita terbawa untuk mengadakan perubahan yang berdampak pada anak-anak kita, kepada murid di sekolah ini gitu. Itu Bu Etik kan sudah pengalaman sebenarnya
udah nggak perlu galau lagi nih di guru penggerak ya gitu. Terus apalagi ini yang Bu Etik masih menjadi masih kayaknya masalah nih, masih bingung nih gitu. Ya. Nah yang berikutnya Bu, ketika kita jadi guru penggerak, apakah kita mengerjakan itu tim atau individu sih Bu tugas-tugas itu? Ya. Biasanya kalau di diklat-diklat Bu Etik yang sudah biasanya seperti apa? Kalau yang pernah kita ikuti misalnya di Klarina atau BTP kan ada tugas kelompok ya Bu, kemudian ada tugas kelompok diturunkan lagi ke tugas individu. Seperti itu. Ya. Jadi ada tanggung jawab untuk kelompok, ada tanggung jawab untuk individu juga. Apakah di dalam guru penggerak juga seperti itu? Misalnya materi misalnya model pembelajaran misalnya ya. Kemudian kita terapkan satu model pembelajaran satu dalam kelompok itu didiskusikan misalnya langkah-langkah seperti apa, kemudian materinya apa yang cocok dengan model pembelajaran ini. Kemudian di akhir kan kita sendiri yang akan menerapkan model-model itu. Seperti itu Pak Bu. Ya, kalau diklat itu kan biasanya seperti itu ya Bu Etik ya. Ya. Berarti Bu Etik bisa disimpulkan gitu. Berarti seperti apa kalau misalkan diklat guru penggerak itu memang seperti diklat yang lainnya, hanya ini lebih mendalam gitu. Berarti kan tetap yang tadi Bu Etik ungkapkan itu seperti apa, harus pasti ada yang kelompok dan sebagai individu ya Bu Etik ya gitu. Terus Bu Etik juga kan pernah cerita gitu, masih belum pede ikut guru penggerak ya. Itu kenapa Bu Etik? Karena kita berpikir gitu Bu, kompetensi kita ini sudah cukup belum gitu kan ya. Karena ada pepatah mengatakan di atas langit ada langit lagi kan, seperti itu. Jadi kita juga merasa begini, jangan saya tidak mampu nih ya untuk ujian masuk ke guru penggerak. Takutnya seperti itu, ada kegalauan juga Bu Mai di situ, seperti itu. Ya, Bu Etik tuh pernah diklat apa aja? Pernah ikut kegiatan apa saja yang sejauh saya tahu udah banyak loh Bu Etik itu. Kalau misalnya seperti kegiatan MGMP kan juga ada ya Bu ya, Iya, seperti betul. pas masalah model pembelajaran, kemudian strategi mengajar, RPP dan sebagainya. Kemudian diklat misalnya diklat guru dan studi, itu kan di situ juga membahas mengenai kebutuhan kita, kebutuhan seorang pendidik, kemudian yang dibutuhkan anak didik kita itu apa, yang dibutuhkan kita apa, kemudian bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah ya, kemudian berdampak tidak buat teman-teman kita, bukan hanya untuk kita saja, tapi bisa menularkan ke warga sekolah, seperti itu Bu. Ya, berarti kan Bu Etik sebenarnya sudah punya gambaran sebenarnya, gitu nggak? Bu Etik sudah pernah ikut guru inti, kemudian ikut kurikulum instruktur jadi kurikulum 2013, aktif di MGMP. Sejauh ini kegiatannya sukses nggak Bu Etik laksanakan dan Bu Etik ikuti dengan baik, sukses tidak? Alhamdulillah ya Bu Mai. Yang pertama itu memang harus ada kuncinya satu Bu Mai. Ya. Harus tekun, rajin, ya rajin, punya semangat dan motivasi. Gitu. Nah, kira-kira di guru penggerak ini Bu Etik udah punya modal nih, punya motivasi, punya tekun, punya niat yang tinggi untuk belajar gitu. Dengan pengalaman yang dulu juga sudah, berarti menurut Bu Etik sendiri gimana nih? Bakal sukses tidak? Insya Allah ya Bu, mungkin bisa disimpulkan ya Bu, dari kegalauan saya ini, berarti sebetulnya guru penggerak itu sama dengan diklat-diklat yang lain ya. Ada penerapan materinya, kemudian materi itu ditranslate lagi ke siswa, kemudian bukan hanya kita dengan siswa, tapi bagaimana teman-teman sejawat kita ini bisa mengikutinya. Betul, itu dampaknya bukan hanya untuk kita dan siswa, tapi semua warga sekolah, terutama pendidik. Betul. Iya. Bagus. Berarti udah oke banget nih, udah keraguannya sudah mulai terkikis ya, sudah mulai yakin untuk oke, saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena sebenarnya berarti sudah punya modal di kegiatan-kegiatan yang dulu juga sukses gitu ya, berhasil dengan baik mengikuti kegiatan dan berdampak pada siswa maupun pada guru gitu. Nah, rencana yang ingin Bu Etik lakukan nih, yang Bu Etik juga kan ingin mempelajari lebih jauh guru penggerak. Rencananya apa saja yang mau dilakukan oleh Bu Etik? Ya, tadi Bu, untuk
menghilangkan kegalauan saya itu ya. Berarti kan saya mulai mencari-cari nih ke teman-teman kita yang sudah mengikuti guru penggerak, apa sih yang dikerjakan ya. Selain bertanya ke guru-guru penggerak kan saya juga bisa searching Bu. Kan sekarang kemajuan teknologi ya, kita bisa mengakses oh ini seperti itu Bu yang planning yang saya akan laksanakan Bu. Ada lagi planningnya untuk kegiatan menghadapi tesnya, apa yang dilakukan Bu Eti planningnya? Ya itu tadi Bu, saya mungkin harus karena itu berkaitan dengan tes lisan tertulis ya, kemudian praktik juga, berarti kan saya juga harus menggali lagi nih. Kalau misalnya praktik apa saja yang harus saya lakukan. Misalnya praktik tadi, oh berarti saya mesti peer teaching ya, kemudian oh saya mesti menyiapkan RPP ya sesuai. Kemudian kalau misalnya nanti wawancara, saya misalnya wawancara kan berkaitan dengan kepribadian ya Bu, berkaitan dengan tingkat keemosian, kedewasaan ketika memutuskan sesuatu. Oh berarti secara psikologis ya. Iya. Tuh, nah itu nanti saya siapkan juga. Nah secara pengetahuannya, benar nggak Bu? Iya itu berkaitan sekali ya, tes tulis itu banyak berkaitan dengan pengetahuannya seperti itu. Iya betul. Terus untuk peer teaching sebenarnya saya tuh tahu banget Bu Eti itu peer teachingnya mantap gitu. Ketika penilaian supervisi kepala sekolah, peer teaching Bu Eti itu sangat hebat. Nah berarti kan untuk peer teaching sudah Bu Eti biasanya apa yang harus disiapkan Bu Eti tahu kan gitu. Supaya peer teachingnya mantap, biasanya Bu Eti sudah tahu ya harus seperti apa. Terus untuk persiapan lagi nanti di kegiatan guru penggeraknya, apalagi yang dilakukan Bu Eti selain tadi persiapan tes, kemudian searching tentang apa aja isi kegiatannya, kira-kira apa lagi yang mau dilakukan Bu Eti? Pasti fisik kita yang mulai. Fisik kita harus sehat. Kalau sehat kan kita bisa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan training yang kita planning seperti itu. Supaya fisik kita sehat, gimana Bu Eti, apa yang harus dilakukan? Pertama kita mengikuti anjuran pemerintah juga ya Bu. Kebetulan kita juga sudah vaksin pertama nih ya. Kemudian nanti menunggu vaksin kemudian vaksin yang kedua. Nah setelah divaksin pun kita harus menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Gitu. Jadi kegiatannya harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, baik, betul. Bagus banget Bu Eti sudah ya udah sekarang semakin paham step-stepnya ya. Dari pembicaraan ini apa yang dapat disimpulkan Bu Eti? Langkah-langkahnya apa saja di dalam menghadapi tes, di dalam menghadapi nanti kegiatannya? Coba Bu Eti simpulkan apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Eti? Kesimpulannya mungkin ya Bu ya, di awal kita kan berarti menyiapkan diri kita ya. Betul. Untuk bisa mendaftar ke guru penggerak. Setelah saya mendaftar berarti mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tes. Nah, untuk tesnya kan ada tes tulis, lisan, dan wawancara. Masing-masing tes itu kan ada poin-poinnya ya. Nah, itu mesti saya siapkan juga. Misalnya kalau yang tertulis, berkaitan dengan pengetahuannya lebih digali lagi ya Bu. Bisa lihat di buku-buku waktu zaman kita kuliah, searching di media sosial. Kemudian bisa berkomunikasi juga, misalnya bisa bertanya dengan teman-teman kita, begitu Bu Mai. Kemudian dari segi tes wawancara, berarti kita berkaitan dengan segi emosional ya. Kalau kita yang timbul nanti kalau kita, nah kita lihat lagi seberapa bagusnya karakter saya, bagus nggak sih sebetulnya saya di hadapan anak-anak, karakter saya seperti ini misalnya. Bagaimana mengendalikan emosi ketika anak itu misalnya yang punya permasalahan yang luar biasa yang membuat hati kita galau, bagaimana kita menanganinya? Apakah itu kita harus marah secara besar-besarnya atau kita berikan senyuman dulu? Itu ya Bu Mai. Nah berikutnya ada tes peer teaching. Teaching ini berarti sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, dalam Bintang, kemudian dalam MGMP, atau misalnya kita dalam PPG ya Bu, kan ada itu ya peer teaching. Berarti dalam peer teaching nanti saya persiapkan RPP-nya seperti apa. Ya betul. Kemudian model pembelajarannya bagaimana, cocok tidak dengan materi ini. Kemudian waktu kegiatannya kapan, itu sudah direncanakan Bu Maya seperti itu. Berarti sudah punya 4 tahap. Nah yang untuk mengikuti kegiatannya yang tadi Bu Eti sudah ungkapkan, apa kesimpulannya yang harus disiapkan? Berarti
kesimpulannya ketika saya mengikuti kegiatan tadi ya, Iya. berarti satu harus ada kemauan, Kemauan, ya, betul. kemudian harus ada kedisiplinan, Betul. ketekunan Ya. untuk mengikuti kegiatan itu. Kemudian bisa juga setelah itu kita bukan dapat ilmu itu bukan untuk diri sendiri, tapi ditularkan ke orang lain. Selain ilmu itu untuk siswa atau kepada anak didik kita, juga nanti ditransfer ke teman-teman kita. Jadi ilmu itu kita berikan ke warga sekolah yang di sekitar kita, atau bisa juga misalnya saya kan punya teman bukan hanya di sekolah ya, saya sebarkan ilmu lagi ke teman-teman kuliah saya misalnya, atau mungkin di luar itu, ini loh model pembelajaran yang sedang yang harus cocok misalnya karena sama-sama guru bahasa Indonesia kan bisa sharing Bu Mai seperti itu. Ya, itu Bu Etik sudah step-stepnya, kemudian wawasan tentang guru penggeraknya udah mantep banget. Seharusnya sudah tidak ada galau, tidak ada kebingungan, udah benar-benar harus mantap. Gue mengikuti tes nanti di bulan Agustus ya Bu Etik ya. Dan saya yakin Bu Etik sukses gitu, bisa mengikuti kegiatan dengan baik dengan segala kompetensi yang Bu Etik punya, kelebihannya, kemudian kemauan tadi, dengan kemauan, dengan tekunnya, dengan manajemen waktunya, saya yakin Bu Etik berhasil dengan baik, gitu ya. Nah, ini Bu Etik kan sekarang sudah yakin nih. Nah, dalam pelaksanaannya ini Bu Etik punya harus punya seseorang nih yang mengingatkan agar ketika Bu Etik ragu lagi nih, ada yang mengingatkan kan Bu Etik sudah punya planning ya, karena langkahnya siapa nih yang diajak untuk mengingatkan Bu Etik. Sebetulnya di sekolah kita banyak loh Bu teman-teman kita yang care sama kita ya, ketika kita misalnya ada tugas-tugas yang kurang, itu saling berbagi. Misalnya di saya guru bahasa Indonesia itu ada 5 orang ya. Kita itu akan sharing Bu, misalnya minggu ini kita akan berikan materi ini loh ya Bu, kemudian model pembelajaran seperti ini, kemudian bentuk soalnya seperti ini. Itu sudah kita lakukan Bu. Kemudian mungkin kalau misalnya dalam kegiatan guru penggerak ini 1 orang atau banyak Bu Mai? 1 aja yang betul-betul Bu Etik percaya untuk mengingatkan langkah-langkah atau rencana yang Bu Etik akan lakukan tadi. Oke, mudah-mudahan yang saya tuju orangnya bersedia ya Bu Mai ya. Insya Allah saya tuju Bu Mai aja deh mungkin, karena Bu Mai menurut saya lebih berani negur saya. Kalau yang di guru-guru yang beda studi seperti Bu Pepia, Bu Pangestuti, Bu Rini, Bu Lisna, mereka sungkan mungkin dengan saya karena perbedaan usianya lebih terpaut jauh ya Bu. Tapi kalau untuk saya, untuk Bu Mai mungkin lebih tegas gitu, lebih berani mau negur saya, misalnya Bu Etik ini belum dilaksanakan loh, ini wajib dilaksanakan, seperti itu Bu Mai. Oke, ya saya ngeliat juga Bu Mai juga deket dengan Bu Etik ya gitu, nyaman komunikasi, dan Bu Mai juga kan ikut guru penggerak ya, jadi bisa mungkin mengingatkan Bu Etik untuk bagaimana mengikuti prosedurnya, ikut tes, kemudian ikut seleksi, dan ketika lulus mengikuti kegiatan semuanya, kemudian mengontrol ketika Bu Etik pengimbasan ke anak maupun ke rekan sejawat. Bu Mai cocok sih gitu ya. Berarti Bu Etik sudah mantap ya, sudah yakin ya gitu. Ya. Terima kasih Bu Etik atas ngobrolnya nih pagi ini. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini ada manfaatnya ya, khususnya untuk saya gitu di kegiatan guru penggerak, dan juga Bu Etik yang memang berniat mengikuti guru penggerak. Terima kasih Bu Etik. Waalaikumsalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, merdeka belajar.